والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Al-Fatihah. Para bapak dan ibu sekalian, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita diberikan tetap iman dan diberikan kesehatan, sehingga pagi ini kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan mempelajari dan mendalami masalah-masalah agama. Mudah-mudahan semua ibadah kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membicarakan tentang kewajiban orang Islam terhadap Islam, ya. Dalam pengajian yang lalu telah kita bicarakan bahwa kewajiban orang Islam terhadap agama Islam itu ada 5, ya. 1 yaitu kita wajib mempelajari Islam, ya. Kemudian yang kedua, kita wajib mengamalkan Islam. Yang ketiga, kita wajib menyebarkan Islam. Yang keempat, kita wajib mendakwahkan Islam. Dan yang kelima, kita wajib memperjuangkan Islam, atau yang disebut dengan al-jihad fi sabilillah. 5 hal ini harus betul-betul kita perhatikan, dan harus kita dapat melaksanakan secara maksimal, ya. Sebab kita kalau dapat melaksanakan 5 hal ini, kita disebut sebagai Muslim yang sempurna, ya. Dan kalau orang Islam bisa melaksanakan 5 hal ini, Islam akan menjadi kuat dan setiap Muslim akan menjadi Muslim yang berkualitas, ya. Setiap Muslim itu memang harus fanatik terhadap Islam, ya. Jadi orang Islam itu harus fanatik kepada Islam. Artinya fanatik itu harus berkeyakinan bahwa tidak ada agama yang paling benar kecuali Islam. Itu fanatik. Segala apa saja yang dikerjakan itu harus sesuai dengan ajaran Islam, ya, fanatik. Kadang-kadang ada orang ngomong, sampean sudah wong Islam kok udah fanatik temenan kok. Nah, itu orang begitu itu berani enggak ngerti. Yang dimaksud fanatik di sini adalah fanatik yang rasional. Artinya dia menjadi Muslim yang fanatik terhadap Islam rasional. Karena apa? Dia mengerti ilmunya Islam.
gitu ya, fanatik tapi ngerti gitu ya. Sebab ada orang fanatik tapi tidak ngerti, itu yang disebut dengan fanatik membabi buta ya. Nah karena itu kalau kita perhatikan kenapa terjadi di Pandeglang yang namanya di Kecamatan Cikesik itu terjadi penyerangan ya terhadap Ahmadiyah. Ini yang menyerang ini adalah orang-orang Islam yang fanatik. Tapi fanatiknya itu adalah fanatik membabi buta gitu ya. Karena tindakannya itu disebut dengan tindakan anarkis ya. Ini kita terus dalam pemberitaan di televisi, di koran, terus membicarakan masalah-masalah Ahmadiyah kan gitu ya. Kadang-kadang masyarakat ini juga sampai bingung sebab masing-masing orang dialog-dialog di televisi itu kan macam-macam latar belakangnya ya. Bukan orang-orang yang benar-benar mengerti tentang Islam, mengerti tentang apa Ahmadiyah itu ya. Karena itu maka saya sendiri ini ya kalau melihat TV itu kadang-kadang bingung ya, bingung. Yang kemarin itu ada dialog antara MUI dengan orang-orang Ahmadiyah ya. Itu dia menjelaskan apa Ahmadiyah itu, dia tetap mengakui Rasulullah, tetap mengakui Al-Quran, macam-macam gitu ya. Akhirnya saya setuju dengan itu, pendapatnya Pak Haji Mustafa Yakub itu mengatakan, sampean itu loh kok ngotot, wong Ahmadiyah itu loh sesat. Apa buktinya? Pakistan itu negara kelahirannya Ahmadiyah itu membekukan Ahmadiyah kan begitu ya. Malaysia, Singapura itu di sana Ahmadiyah dibekukan, Saudi Arabia, bahkan Rabita Alam Al-Islam itu organisasi Islam internasional itu juga mengatakan bahwa Ahmadiyah itu sampean tuh loh kok ngotot kan itu sembela. Jawabannya itu macam-macam. Nah, sementara ini ya, orang menanggapi itu dari segi kebangsaan, kenegaraan ya. Bangsa Indonesia ini wajib melindungi semua agama, kepercayaan dan keyakinan. Tidak setuju kalau Ahmadiyah dibubarkan, kan macam-macam ya. Karena melihatnya itu dari segi visi yang lain ya. Sedangkan di satu pihak ngotot harus dibubarkan. Ini terus begini saja, ini nanti mulek ya. Nah, mulek begini ini ya sekarang tergantung pemerintah ya, yang berhak untuk membubarkan, membiarkan. Ini kalau selamanya begini, tidak tegas seperti Pakistan, tidak tegas seperti Malaysia, ya tetap nanti akan ada kejadian-kejadian ya. Tetap saja sebetulnya kita pedomannya itu Fatwa Majelis Ulama tahun 2005 itu, bahwa Ahmadiyah itu adalah aliran yang sesat itu. Itu kan sudah ijtihad dari para ulama ya, sudah dikaji secara mendalam ya. Tidak dibicarakan toh, ini tiap hari itu masih ada itu di TV, itu dialog di radio ya, di koran. Nah, itu yang kita kembali bahwa ada orang yang fanatik tapi fanatik babi buta, oleh ngamuk etok tapi gak ngerti kan gitu ya.
Demikian juga kalau kita melihat peristiwa di Temanggung, itu kan ada pengrusakan ya, baik itu fasilitas pemerintah maupun itu dari pihak gereja ya. Ya sudah, ini adalah termasuk namanya yang bertindak anarkis ini orang-orang Islam yang fanatik membabi buta ya loh. Kenapa? Ini kan ngamuknya itu dari mana itu? Karena yang namanya pendeta Antonius Bawengan itu kan bertindak salah di dalam mendakwakan agamanya, menjelekkan Islam kan gitu ya. Akhirnya dilaporkan, ditangani pihak yang berwajib, divonis 5 tahun. Nah, jadi sekarang ngamuknya itu gimana? Karena hanya 5 tahun itu, bukan begitu ya. Nah, karena itu orang harus ngerti. Kalau menurut hukum kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP itu ya, bahwa hukuman penodaan agama itu maksimal itu memang 5 tahun. Itu ada kaidahnya kan gitu ya. Nah, tapi karena itu tadi ya emosi ya, kemudian termasuk fanatik yang membabi buta tadi, nah bukan gitu ya. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah, jadi ya ini kewajiban orang Islam terhadap agama Islam itu satu, hendaknya mempelajari Islam. Imam Al-Ghazali radhiyallahu an di dalam kitab Ihya itu menerangkan bahwa orang itu di dalam masalah ilmu itu ada 4 golongan ya. Yang pertama disebut golongan rajulun la yadri wala yadri annahu la yadri ya. Orang yang tidak mengerti dan dia tidak menyadari bahwa dia tidak mengerti ya, ini ya. Rajulun la yadri wala yadri annahu yadri. Orang tidak ngerti tapi dia itu tidak menyadari bahwa dirinya tidak ngerti. Jadi ini namanya apa? Bodoh etok-etok pinter ya. Terus gak ngerti, gak rumong soleh gak ngerti, gak gelem ngaji. Ya, jadi apa gitu ya? Yes. Ini kemudian kelompok yang kedua kata Al-Ghazali, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang tidak mengerti tapi dia menyadari bahwa dirinya itu tidak ngerti, akhirnya dia mau ngaji. Ini masih bagus ini ya. Ada orang nggak ngerti tapi dia ngerti lah, awalnya pancene gak ngerti, akhirnya melok ngaji nang dindi, melok ngaji kan gitu ya. Ngaji. Ini termasuk orang baik begini ini ya. Kalau yang pertama tadi wis gak ngerti, gak rumong soleh gak ngerti ya, iki bodoh tapi etok-etok pinter. Ngaji apa sih iku? Kitab wis mulai biyen wis ono lah ya. Nah. Kemudian yang ketiga rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Ada orang pinter, ngerti, tapi dia ini tidak menyadari bahwa dirinya pinter gitu ya. Dirinya ngerti. Ada orang ngerti, mondoke suwe, tapi dia ini
gombloi, ya, tidak menyadari bahwa dirinya. Akhirnya apa? Ilmunya ini diendapkan, tidak ditularkan, loh itu ya, tidak disampaikan kepada yang lain. Jadi tidak diamalkan, tidak ditularkan. Padahal dia itu ngerti. Ini namanya orang pinter tapi etok-etok bodoh. Nah, ini kebalikan yang nomor 1 tadi, ya. Kemudian yang keempat, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ya. Orang-orang yang ngerti dan dia menyadari bahwa dirinya itu ngerti. Ngerti bahwa saya ini punya ilmu. Ilmunya diamalkan untuk dirinya sendiri dan ilmunya itu disampaikan kepada orang yang lain. Ya. Dari 4 kelompok ini yang baik itu ada 2, yang tidak baik itu 2, ya. Yang tidak baik itu adalah rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ini tidak baik. Orang yang tidak ngerti tapi dia tidak menyadari bahwa dia tidak ngerti. Ini yang saya katakan orang bodoh tapi etok-etok pinter. Ini yang tidak baik, ya. Yang kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Orang yang ngerti tapi etok-etok bodoh. Ya. Orang yang ilmunya banyak tapi tidak dilakoni, tidak disebarkan. Ini orang yang tidak baik tadi. Nah, sedangkan yang baik itu rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang tidak mengerti, ya, dia menyadari bahwa dia tidak mengerti. Rumangsa aku iki bodoh, akhirnya gelem ngaji, mau belajar gitu. Ini yang baik. Yang baik yang kedua, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang ngerti tapi dia menyadari bahwa dia ngerti, punya ilmu, ngerti bahwa dia pernah belajar, punya ilmu. Ilmunya diamalkan dan disampaikan kepada yang lain, ya. Jadi para bapak sekalian, bagaimana orang itu akan bisa menjadi orang yang fanatik, rasional, kalau dia ini tidak mengerti agama, tidak mau mempelajari agama. Jadi kalau ada orang ditanya wis jawab wis pokoke gitu ya. Ya, pokoke. Ya. Satu contoh umpamanya, ada orang tanya itu, kenapa kalau orang wudu itu batal? Padahal yang batal itu, yang menyebabkan batal itu ngentut. Nah, tapi waktu wudu yang dibasuh kok mukanya, ya kan gitu ya. Kenapa kok tidak yang ngentut itu? Ya, ini dijawab ini. Ya wis pokoknya ngono iku lho gitu ya. Pokoke lah dijawab pokoke tok. Nah, ini itu namanya orang yang fanatik tapi tidak rasional. Orang itu kan membutuhkan jawaban yang rasional, di samping juga jawaban-jawaban yang ada dasar-dasar dalilnya, kan gitu ya. Jadi orang Islam yang baik itu orang yang mengerti Islam, fanatik Islam tapi rasional gitu ya. Jadi fanatik yang berdasarkan tidak fanatik yang membabi buta. Jadi sebetulnya kalau terjadi pengerusakan gereja dan sebagainya, itu
itu adalah akibat dari orang-orang Islam yang fanatik, tetapi fanatiknya itu membabi buta, ya. Saya pernah omong-omongan dengan seorang tokoh agama lain, ya. Dia mengatakan begini, tuh Malang ini Pak, kondusif betul Malang ini. Nah, karena orang Malang ini orang Islamnya itu betul-betul ngerti tentang Islam, mau ngaji. Karena itu di Malang tidak pernah terjadi benturan. Ya. Lihat saja coba, di mana ada masjid gandeng dengan gereja. Ya. Nah, seperti ini Masjid Jami ini kan gandeng dengan gereja, ya. Hanya diselahi satu bangunan saja. Tapi di sini kelihatan, artinya toleransinya ini kan kelihatan, ya. Kalau hari Jumat parkir itu sampai di depan gereja, kan, ya. Kalau hari Minggu parkirnya sampai di depan masjid, ya. Tidak ada apa-apa, ya. Memang nggak seharusnya itu begitu, saling hormat menghormati, ya. Jadi orang dalam masyarakat itu yang namanya kerukunan umat beragama itu kan harus saling hormat menghormati, harus saling tolong menolong, harus saling bantu membantu, ya, saling menghargai lah gitu. Kenapa? Orang Islam yang bisa begitu itu orang Islam yang mengerti, ya, bagaimana sebenarnya Islam itu kan gitu, ya. Ngerti, tidak kalau berbeda agama langsung itu dianggap tidak baik, itu kan tidak boleh. Padahal prinsip-prinsip Islam coba kita melihat, ya. Satu contoh itu ada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani itu, ma'amana bi man bata syab'ana wajaruhu ja'iun ila jambihi wa huwa ya'lam. Tidak dikatakan orang yang beriman kepadaku, kata Nabi, man bata syab'ana, orang-orang yang selalu dalam keadaan kenyang, ya. Artinya orang yang punya, ya. Wajaruhu ja'iun ila jambi wa huwa ya'lamu, padahal tetangganya itu banyak yang kelaparan dan dia tahu tapi tidak peduli. Enggak. Jadi di sini ini jadi maknanya begini, kalau ada orang hidup di masyarakat dia serba cukup, sedangkan tetangganya banyak yang kelaparan, dia tidak peduli, ini tidak dianggap jadi umatnya Nabi. Lah, orang yang kelaparan ini adalah siapa saja, agamanya apa saja, itu ya. Kita harus peduli, tidak boleh pilih-pilih, kan begitu, ya. Jadi kalau di masyarakat itu ada orang miskin, tidak mampu, kelaparan, kita wajib membantu walaupun berbeda agama. Di sini prinsip toleransi Islam, ya. Kalau orang yang fanatik tapi fanatiknya tidak rasional, fanatik babi buta, itu dia mengatakan sapa sing miskin, wah Kristen, ini mulai biyen kok Islam ndak gelem. Ya, wis gak usah dibantu. Itu salah, itu menurut prinsip ajaran Islam, kan, ya kan. Misalnya lagi kita punya tetangga, ya, meninggal dunia, kita kan diwajibkan untuk bertakziah, ya kan? Takziah itu artinya apa sih? Bela sungkawa, ya, menyatakan duka cita, itu namanya takziah. Nah, yang meninggal ini Islam atau tidak Islam, kita diwajibkan untuk takziah, ya loh. Hanya saja
kalau yang meninggal itu tetangga kita itu muslim, kan kita takziahnya itu dua, satu mensalati, dua mengantarkan jenazah sampai ke kubur. Ya. Tapi kalau yang meninggal ini non muslim, kita wajib takziah, bentuknya hanya satu, yaitu mengantarkan jenazah sampai ke kuburan. Ya. Ini prinsip toleransi Islam, ya. Tidak bisa itu tidak bisa. Artinya ini ajaran harus kita laksanakan. Jangan menjadi orang yang fanatik, tapi fanatik yang tidak rasional tadi. Sing mati apa Kristen gak usah, lho kan gitu ya. Nah, jadi ini semuanya begitu, itu orang bisa menjadi muslim yang fanatik manakala dia ini orang yang mengerti, memahami tentang Islam. Ini yang namanya rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ya, jadi pertama prinsip buat kita, kewajiban terhadap Islam adalah mempelajari Jadi mari ya, kapan saja, di mana saja kita mempelajari Islam ini dengan ngaji begini, dengan ikut diskusi, ya loh, dengan membaca buku. Ya, umumnya kita ini rata-rata membaca buku itu asarasen, ya gitu ya. Baca buku itu asarasen. Jadi orang yang senang baca buku itu ya memang betul-betul orang yang ya dapat hidayah, ya. Ya, kebanyakan kita ini istilahnya itu ngaji melaku kuping, ya, gak melaku moto. Ya, memang melaku kuping itu paling enak, makanya ngrungokno tok, ambil merem-merem titik, ambil kesirep. Ya. Kalau membaca kan membutuhkan itu pemikiran, pemahaman kan, ya toh. Tapi orang itu kalau sudah senang membaca, waduh, membaca. Saya dulu kan teringat dengan Gus Dur, ya. Waktu saya dulu di pondok, Gus Dur itu kan guru saya waktu itu ya. Waktu itu saya masih di Madrasah Sanawiyah, ya. Itu Gus Dur mengajar, tapi mengajarnya Gus Dur itu tidak mengajar agama, mengajarkan yang wawasan kebangsaan, gitu. Nah, waktu itu Gus Dur kan belum berkeluarga. Pondok yang saya belajar itu kan itu mbahnya Gus Dur, pondoknya Kiai Haji Bisri Samsuri. Lah waktu itu kan Gus Dur diberi tempat sendiri gitu. Ada ruangan kira-kira kalau tidak salah panjangnya 5 meter, lebarnya 5 meter gitu ya. Isinya cuma buku tok, buku pokoknya. Lah sehari-hari itu Gus Dur mulai pagi sampai siang sholat zuhur, makan ya di situ di buku. Lah anak-anak yang di pondok waktu itu seneng ya, sebab Gus Dur itu kalau sudah membaca satu buku gitu ya, ini sapu ini dibaca sampai kalau udah ngerti baleni man lo gitu. Ini jadi kalau sudah selesai membaca satu buku, dia sudah ngerti. Buku ini diletakkan di ruangan sebelah. Ini buku yang sudah dibaca. Kalau buku yang sudah dibaca ini diambil siapa saja boleh. Ya, ini berarti sudah tidak dibaca lagi, udah ngerti. Baca lagi, setelah itu sudah selesai dibaca, ditumpuk, diambil oleh anak-anak pondok itu. Jadi
apa namanya itu, ya saya sendiri tidak bisa. Saya baca buku satu itu aja ya, itu 5 hari itu kadang-kadang tidak toto, mandek-mandek. Soalnya apa, membutuhkan pemahaman. Gus Dur itu sehari 2 hari 1 buku sudah dekek jupu ya, arah-arah ya diambil sudah. Ya memang dibolehkan oleh Gus Dur. Jadi bukunya itu kan tambah terus, tapi setelah dibaca itu Gus Dur ya. Tak senang melaku kuping, tapi senang melaku berita ya. Dan bukunya itu macam-macam ya. Buku yang dari Timur Tengah itu sendiri, ada buku-buku yang dari Barat, wah ya, bukunya bahasa Arab, bahasa Inggris ya. Tapi dia itu kan bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, bisa kan, ngerti semua. Jadi tapi ya yang begini ini juga apa namanya, ya Gus Dur itu ya. Bagaimana kita bisa meniru ya. Karena itu kemarin saya baca di koran Duta ya, kan makamnya Gus Dur itu ambles ya, warna kehujanan 3 hari terus menerus itu ambles. Wah, ini wartawan ya, mungkin wartawannya menyaksikan sampai di sana. Kuburan Gus Dur itu ambles sampai kelihatan apa ini kafan, kain kafannya itu masih putih, Pak. Oh ya, jadi masih putih, belum dimakan rayap. Wah, ini termasuk salah satu bentuk keistimewaan lah ya. Wah, ya. Ini 3 hari yang lalu itu dimuat orang. Jadi sekarang di makamnya Gus Dur itu tambah rame ya, tapi ya sudah ditutup kembali ya. Tapi semua banyak orang yang mengatakan bahwa kain kafannya itu masih utuh dan masih putih, belum dimakan, padahal ini sudah 1 tahun kan gitu ya. Jadi begitu para bapak dan saudara sekalian ya, bahwa ini saya ulang-ulang, kewajiban kita terhadap Islam itu satu adalah mempelajari Islam. Bagaimana kita ini umat Islam ini giat gitu ya, antusias mau mempelajari Islam ini. Sebab bagaimana kalau tidak mempelajari Islam, tidak ngerti Islam, akhirnya kan ya itu tadi, kalau jadi orang fanatik, tapi fanatik yang membabi buta ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.